teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di kelas Game Engineering pada pertemuan kelima kali ini. Ya, kita akan mempelajari caranya membuat animasi. Ya, kemarin game kita ini kurang lebih dari sisi gameplay paling enggak ya, itu sudah selesai. Ya, kemarin sudah sampai sini. Apa namanya? Playernya bisa gerak, kemudian ada kondisi menang, bisa pause ya, bisa unpause, bisa menang dan seterusnya. Ya, jadi dari gameplay kurang lebih sudah selesai sih. Maka sekarang waktunya kita mempercantik visualnya ya. Dalam hal ini sebetulnya bukan dengan menambahkan visual baru. Ya, kalau teman-teman mau silakan sih, silakan tambahkan game objek baru ya, kemudian gameplaynya bisa dikembangkan. Misalkan dengan menambahkan item power up itu ya, terus selama beberapa detik pemainnya bisa tembakannya bercabang 3 misalkan. Kapan hari kan sudah pernah ya latihan untuk yang tembaknya bercabang 3 walaupun itu di enemy. Ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan visual yang lain ya. Dalam hal ini adalah bentuk animasi. Ya, sebetulnya ya kalau dibilang bahwa animasi itu adalah sesuatu yang bergerak, ya ini sih sudah, si playernya memang sudah bergerak, tapi sisanya kan masih diam di tempat, ya kan? Ya, sisanya masih diam di tempat. Musuhnya memang tidak saya gerakkan kapan hari, tapi sebetulnya mereka akan bergerak. Ya, cuman kalau gamenya seperti ini kan aneh ya. Si pemain ini mengendalikan pesawat, tapi secara visual background awannya ini tidak gerak. Terus pesawatnya ini, ya kok pesawat, tapi ini namanya platform, ya pulau-pulau yang melayang ini kok juga tidak bergerak. Nah, kali ini kita akan coba buat animasi supaya mereka bergerak. Nah, animasi ini banyak jenis ya. Ada animasi frame by frame. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah bikin animasi frame by frame. Ya, terus ada animasi yang dibuat menggunakan coding. Ada, ya. Kemudian ada video sendiri. Ya, mungkin teman-teman bisa bikin video di luar, ya, di luarnya Unity, kemudian dimasukkan. Ya, itu teknik yang paling umum digunakan waktu masa-masa game PlayStation 1 dulu, ya. Jadi videonya dibikin, di-render di luar game engine, kemudian dimasukkan. Cuman jadinya kelihatan banget beda visualnya ya dibanding antara video cutscene dengan gameplaynya. Nah, kalau sekarang biasanya sih cutscene itu bisa dibuat di dalam game engine. Ya, dan Unity sebetulnya support itu. Ya, mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan pelajari gimana caranya bikin cutscene, tapi sebelum bisa membuat cutscene, kita harus mempelajari caranya membuat animasi di Unity dulu. Nah, untungnya Unity support banyak macam ya, semua yang disebutkan di atas. Ini tadi frame by frame animation, coded animation, video, cutscene itu bisa dibikin di Unity ya. Kecuali kalau video ya, kalau video dibuat di luar terus diimpor ya, karena video ini kan bentuknya file. Jadi video ini dianggap aset biasa. Ya, tapi pertama-tama kita akan coba membuat animasi by code dulu ya untuk menggerakkan backgroundnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membuat animasi dengan berbagai macam toolnya Unity. Ya, jadi hari ini topiknya ada dua. Kita akan menggerakkan background dengan teknik yang disebut parallax scrolling. Ya, dan kemudian karena ada parallax scrolling, maka ada penyesuaian di gameplay, ya di bagian enemy sama di bagian player. Ya, di bagian player nanti kita akan membetulkan sedikit bug ini ya. Sekarang playernya bisa keluar dari layar. Ya, tentunya ini kan aneh. Yang dimaksud enemy part 2 nanti adalah si musuhnya ini bisa berada di luar layar. Jadi level kita itu nantinya cukup panjang ya, tidak hanya satu space ini saja, tapi kita akan mendesain cukup panjang ke kanan. Dan musuhnya itu baru akan aktif ketika masuk ke kamera.
Ya, kalau sekarang misalkan teman-teman mau menduplikat enemy-nya, ya saya coba duplikat terus ditaruh di luar sini. Yang terjadi adalah musuh yang di luar layar itu juga aktif. Ya, tentunya ini aneh sekali. Ya, si pemain melihat, loh kok tiba-tiba ada tembakan di situ. Ya kan, aneh. Oh, saya belum bikin losing condition-nya ya. Semoga teman-teman sudah selesai membuat lose condition-nya kemarin. Nah, kita akan betulkan. Jadi, kalau enemy-nya tidak kelihatan di layar, dia tidak akan aktif. Ya, tidak bergerak, tidak menembak. Nah, itu topik kita untuk kesempatan kali ini. Saya akan bagi jadi 3 video aja, parallax scrolling. Setelah ini, terus membetulkan enemy, dan terakhir, betulkan player. Ya, tidak berlama-lama lagi. Mari kita pelajari apa yang disebut parallax scrolling. Ya, parallax scrolling itu adalah sebuah teknik pengguliran alias scrolling. Ya, dia akan men-scroll yang disebut viewport. Viewport itu apapun yang dilihat oleh kamera. Jadi di sini, ya, di scene kalau teman-teman lihat ini kan ada garis putih. Ya, ini adalah viewport alias yang dilihat oleh kamera. Nah, scrollingnya tapi tidak serta-merta kita scroll semua, ya. Kalau pemainnya bergeraknya ke arah kanan, berarti benda-bendanya mestinya kita scroll ke arah kiri. Ya, kita akan menggerakkan objek-objek tersebut dengan kecepatan yang berbeda. Ya, background-nya itu akan di-scroll lebih pelan dibandingkan dari foreground, sehingga ini menciptakan ilusi kedalaman. Ya, yang semakin dekat dengan kamera, semakin di atas, itu kan berarti, ya itu tadi ya, semakin dekat dengan kamera. Logikanya kalau kita melihat benda yang sangat dekat dengan kita, itu geraknya pasti lebih cepat kalau dibandingkan dengan benda-benda yang posisinya jauh dari mata kita. Ya, walaupun kedua benda ini bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, tapi kalau di sini kita karena kerjanya hanya di 2 dimensi, kita perlu menimbulkan ilusi ya supaya benda yang semakin jauh dari kamera itu bergeraknya semakin pelan. Nah, itulah yang disebut parallax scrolling. Ya, ini biasanya digunakan di game tembak-tembakan alias shoot 'em up, yaitu Headlocks and Sholmes kita, ya, atau game shmup, tapi tidak melarang parallax scrolling ini digunakan di game lain. Ya, contohnya platform. Ya, beberapa game platform juga menggunakan teknik parallax scrolling. Nah, kali ini kita akan coba menerapkan parallax scrolling untuk menggerakkan si background plus si ini platformnya alias pulau-pulau yang melayang itu juga akan kita gerakkan. Nah, untuk bisa mencapai parallax scrolling itu ada beberapa cara sebetulnya. Ya, di sini disebutkan ada 2 cara. Yang pertama adalah pemain dan kameranya bergerak, sementara itu benda-benda yang lain itu diam. Nah, ini bisa dilakukan otomatis kalau kameranya adalah jenisnya perspektif. Cuman untuk game 2 dimensi, itu kameranya adalah ortografik. Ya, sehingga cara pertama ini tidak bisa kita gunakan secara langsung. Sementara itu ada cara kedua, pemain dan kamera itu diam, yang lainnya itu yang bergerak. Ya, ini adalah beberapa cara untuk bisa menghasilkan parallax scrolling. Nah, untuk game kita, Headlocks and Sholmes, ya, parallax scrollingnya akan kita buat dengan kombinasi dari kedua teknik tersebut. Jadi yang pertama, pemain akan kita gerakkan maju alias ke arah kanan bersama dengan kameranya. Kemudian background dan objek-objek lain itu bergerak juga ke arah kiri, tapi kecepatannya berbeda. Nah, untuk hal ini, kamera itu sebetulnya bisa dijadikan child dari game objek apapun. Ya, kita sudah melakukan itu sebetulnya. Ya, main kamera kita sudah jadi childnya dari render. Ya, tapi apa yang terjadi kalau kameranya itu kita jadikan child dari player? Ya, mari kita coba.
kalau main kameranya itu child-nya dari player, maka ketika playernya bergerak, seolah-olah semua objek di scene itu juga bergerak. Ya, kenapa? Karena kameranya sekarang ikutan bergerak mengikuti pemain. Ya, cuma gameplay seperti ini kurang cocok sih. Ya, teknik seperti ini kurang cocok untuk game kita. Ya, biasanya di game shoot 'em up itu background-nya scrolling secara otomatis. Ya, dan kameranya itu dalam tanda kutip diam. Ya, walaupun diam dalam hal ini sebetulnya dia ngikuti player. Ya, tapi nanti player akan kita batasi pergerakannya dan si benda-benda yang lain ini akan kita gerakkan juga ke kiri. Ya, sehingga menimbulkan ilusi parallax scrolling tadi. Ya, jadi untuk main kamera sementara biarkan aja ya. Boleh dibiarkan di render, boleh jadikan child dari player. Ya, nanti kita betulkan pelan-pelan. Ya, jadi sayangnya cara ini tidak cocok dengan gameplay kita karena kalau kameranya itu bergerak secara bebas, maka pemain itu bisa pergi kemanapun. Ya, dia bisa keluar dari dunia kita. Padahal biasanya pergerakan pemain itu dibatasi. Nah, ada isu lain, ya, ada permasalahan lain yang muncul karena sekarang ada scrolling layar, ya, ada konsekuensi baru untuk musuh. Ya, kapankah musuh itu dinyatakan aktif atau di sini dibilang spawn? Ya, nah ini jawabannya terserah dari kita sebetulnya, tergantung dari kebutuhan dan kemauan. Ya, dari desain kita sendiri. Jadi ada beberapa contoh implementasi. Yang pertama, musuhnya itu sudah muncul di tempat yang ditentukan. Jadi seperti ini. Ya, sudah kita taruh di level, kemudian ya sudah. Ya, ketika kameranya masuk ke sana dia baru aktif. Ada cara kedua ya, enemy-nya muncul dengan sebuah trigger. Jadi misalkan di sini saya kasih trigger, ketika playernya nyentuh sana, maka akan muncul musuh jenis baru misalkan. Cara ketiga adalah enemy-nya musuh ketika pemain mencapai posisi tertentu. Ya, ini rada mirip dengan trigger sih. Tapi trigger ini tidak hanya tadi ya. Kalau yang saya letakkan trigger di sini, itu berarti sebetulnya dia ngecek posisi pemain secara tidak langsung. Ya, hasilnya sama. Tapi trigger yang lain bisa jadi misalkan kalau sudah membunuh 10 musuh, maka muncul bos. Nah, itu maksudnya trigger. Ya, tidak hanya trigger secara posisi, tapi trigger dengan syarat tertentu intinya. Nah, untuk menyederhanakan, pada game kita akan menggunakan cara pertama aja. Jadi, letakkan musuhnya di posisi yang sudah ditentukan, maka silakan letakkan beberapa sholmes. Ya, sholmes ini adalah musuhnya. Ya, si musuh ini. Nah, ini supaya tidak membingungkan, saya akan bikin child baru aja, namanya user interface. Ya, terus saya letakkan di level, dan ini mungkin saya kasih nomor layer aja, ya. Saya akan kasih nomor layer yang agak besar untuk menandakan bahwa ini layer paling atas. Kemudian setnya kita bikin -5. Ya, ingat set semakin negatif semakin di depan. Kemudian pause dan win panelnya saya pindah ke, saya pindah ke user interface. Ya, saya pindah seperti ini supaya foreground-nya itu pasti ya, pasti ini. Walaupun nanti kita lihat dulu ya, karena ada efek bergulir ya, karena ada efek scrolling, sepertinya posisi pause dan win panel ini harus disesuaikan. Ya, tapi itu nanti dulu. Ini baru perkiraan.
ya. Yang penting kita buat scrollingnya dulu, baru nanti kita lihat efek sampingnya. Oke, sekarang mari kita letakkan beberapa shawms yang lain. Ya, ini saya taruh ke sini supaya tidak terlalu mengejutkan pemain. Ini taruh sini, terus duplicate. Mungkin di sini, duplicate lagi. Sini lagi, duplicate. Agak bawah, duplicate. Sekarang di atas, duplicate. Sini, mungkin cukup ya. Ya, saya rasa cukup. Gini. Silakan teman-teman juga. Nah, yang ini kayaknya enggak bakal enggak bakal terlihat seutuhnya, tapi ya sudahlah, enggak masalah. Nanti dites saja. Nah, kalau sudah naruh musuh, mari kita ubah sedikit komposisi dari layar. Ya, bukan layar, layer lebih tepatnya. Ya, sekarang layer background itu adalah backgroundnya sendiri. Nanti masalah repeat atau enggak, ini kita putuskan dengan cara yang lain ya. Sementara ini, repeat ini hanya menunjukkan bahwa backgroundnya itu akan berulang. Ya, backgroundnya akan berulang. Untuk background elemen, itu small platform yang middle ground, yang tadinya middle ground. Ya, sementara middle ground-nya sendiri juga ada, tapi yang besar. Jadi nanti kita tentukan aja, pause panel-nya saya matikan dulu. UV-nya juga saya matikan. Ya, berarti enaknya ini dulu yang dimatikan. Ya, putuskan bahwa platform 0 ini adalah platform yang besar. Ya, atau nanti silakan di scale aja. Ya, yang kecil itu taruh di belakang. Ya, background elements. Yang agak besar itu taruh di middle ground. Sementara itu player dan enemies itu tetap ada di foreground. Ya, mari kita sesuaikan sebentar. Ini 012. Saya akan bikin child baru. Untuk layer ke layer 1 lah ya. Layer 1 lagi. Background elements. Terus ini berarti layer 2 jadinya. Foreground jadinya layer 3. Ya, kemudian background elements itu setnya antara 0 dan 2. Antara layer 0 dan layer 2. Artinya setnya silakan isikan angka antara 10 sampai 5. Ya, di slide 9 saya coba pakai 8 sama aja. Ya, lalu silakan didesain. Ya, platform yang kecil itu taruh di background element. Platform yang besar itu biarkan di middle ground. Ya, jadi platform 1 ini sekarang saya pindahkan ke sini, ke background elements. Dan tolong ini di reset dulu jadi 0. Ya, kenapa setnya berubah jadi -3? Itu tadi dia menyesuaikan dari middle ground yang setnya 5. Kemudian dia dipindah ke background element yang setnya 8. Ya, untuk mengantisipasi itu makanya dia harus mengurangi dirinya dengan 3. Mestinya +3 sih, tapi tadi jadinya -3. Mungkin tadi waktu di sini itu tidak sengaja setnya 3, saya tidak tahu. Ya, yang penting setnya tolong di reset juga jadi 0. Lalu silakan desain, ya silakan mendesain. Saya coba kecilkan ini sedikit. Ya, lalu silakan didesain dengan spread platform, ya. Yang besar letakkan di middle ground, yang kecil letakkan di background element. Ya, jadi contohnya gini. Ini kan besar ya, ini saya anggap besar. Oke, ini reset ya, 0. Ya, sekalian dicek, jadinya harusnya begini.
mungkin terlalu besar. Ya, segini. Mau di rotate silakan. Ya, kalau kita pakai rect tool, rotate-nya ada di sini. Ya, teman-teman coba lihat di pojok kanan bawah mouse, ya itu ada simbolnya rotate. Ya, boleh di rotate, terserah. Ya, kemudian mungkin ada yang tanya, loh Pak, kalau saya pakai gambar yang ini, tapi mau ditaruh di background elemen, boleh enggak? Tidak ada yang melarang. Ya, jadi silakan aja, pastikan setnya 0. Ya, tapi ini saya perkecil. Ya, mungkin cuman segini, terus posisinya mungkin begini. Silakan. Ya, dan ini tidak harus sepenuhnya berada di kamera ya. Kalau mau bikin agak melayang begini, silakan juga. Ya, ini silakan berkreasi sesuai dengan keinginan. Ya, ini besar-besar semua. Mungkin waktunya saya kasih yang platform 2. Ya, mungkin segini, kemudian di rotate. Tapi mungkin jangan begini ya. Kalau begini kelihatannya aneh sih. Kecuali memang teman-teman mau bikin setting ceritanya ini gravitasinya kacau balau sehingga segala macam objek bisa berputar tidak karuan posisinya, ya silakan ya. Tapi saya akan gunakan orientasi yang dalam tanda kutip normal. Jadi misalkan gini. Oke, saya akan tambahkan satu lagi, setelah itu cukup deh. Atau beberapa lagi ya. Berapa lagi. Ini saya mau yang besar ini. Besarin dikit. Mungkin saya letakkan agak bawah. Lalu ada lagi tapi rada atas. Ini dan oke lah cukup. Ya, saya rasa punya saya cukup. Teman-teman yang lain silakan berkreasi juga ya. Kalau mau videonya di pause dulu untuk bikin beberapa background elemen sama middle ground. Kalau sudah bisa dilanjutkan. Ya, sekarang saya akan melanjutkan dengan komponen berikutnya. Ya, setelah ini kita akan bikin code-nya untuk parallax scrolling. Ya, sebetulnya kalau mau cari di internet, ya caranya parallax scrolling gampang. Dan sebetulnya Unity pun juga sudah punya beberapa package ya. Ada standar package yang di dalamnya itu sudah ada parallax scrolling. Ya, tapi kita akan mempelajari tekniknya dulu dari nol ya supaya kita tahu teknik di belakang pembuatan sebuah parallax scrolling. Ya, setelah itu kalau sudah ngerti caranya, sudah ngerti bagaimana membuatnya, nanti teman-teman bisa cari code yang lain di luar ya, cari package untuk scrolling dan kalau tidak puas bisa dimodif. Ya, itu tujuannya kita buat dari awal. Ya, memang sekarang semua sudah dipermudah sih, banyak yang share sebuah teknik code misalkan dalam bentuk package di asset store mungkin ada ya. Tapi alangkah baiknya kita juga mempelajari terlebih dahulu caranya membuat sehingga nanti kalau kita merasa kurang puas dengan punya kita, oke lah cari yang lain ya. Cari yang lain kurang puas, tapi kemarin kita sudah nyoba bikin dan mestinya bisa kok dimodif. Nah, bisa modif juga package-nya atau code-nya orang lain ya. Dan dengan membuat sendiri itu kita bisa mempunyai pembeda dibandingkan dengan game yang dibuat dengan Unity yang lain ya karena developer yang menggunakan Unity itu sekarang banyak sekali. Ya kalau tidak ada bedanya dengan game-game yang dibuat oleh developer yang lain, game kita tidak akan dilirik oleh
orang lain ya. Apa ini gamenya cuma beda skin aja gitu aja, no? Nah, oleh karena itu kita akan coba membuat sendiri dulu. Ya, mari kita buat script, beri nama scrolling atau scroll gitu aja. Oke, bikin script, klik kanan seperti biasa, create C# script. Saya beri nama scroll aja ya. Ya, lalu tunggu sampai selesai compile. Nah, itu sudah. Kemudian mari kita edit. Nah, sambil nunggu Visual Studio saya loading, mari kita lihat sebentar code-nya di sini. Ya, kita akan membuat satu variabel public ya untuk velocity, kecepatan scrollingnya berapa. Kasih aja nilai default sekian. Kemudian tambahkan sebuah flag is linked to camera. Ya, ini untuk menandakan apakah objek yang ditempelin script ini itu adalah kamera atau bukan. Ya, atau terhubung ke kamera atau bukan. Ya, kalau terhubung ke kamera nanti ada code-nya untuk menggeser kameranya. Ya, walaupun di sini sebetulnya mungkin tidak terlalu tidak terlalu penting bahwa dikasih if, tapi karena scrolling ini akan dipasang di beberapa tempat, ya kalau kita tidak jaga dengan is-link to kamera, nanti kameranya akan digerakkan beberapa kali oleh beberapa script yang berbeda. Ya, jadi kita batasin aja yang boleh menggerakkan kamera itu cuma satu game object nanti. Makanya kita kasih boolean is linked to kamera. Ya, di update, kita cukup geser sebuah game object ini dengan method translate. Ya, sebetulnya kita pakai move pun bisa. Ya, teman-teman mungkin ingat dari script kita yang dulu, move. Ya, tapi di sini pakai rigid body. Ya, sementara itu untuk background dan kawan-kawan kan tidak punya rigid body. Nah, makanya kita gerakkan aja manual dengan method namanya translate, punyanya transform. Ya, translate ini artinya menggeser. Ya, kita geser sejauh scroll velocity, tapi dikalikan time delta time. Ya, ingat update ini dipanggil tiap frame. Kalau kita tidak perkecil nilainya dengan time dot delta time, maka game object kita nanti geraknya akan cepat banget. Time delta time itu, tidak dijelaskan di sini ya. Time delta time itu, semoga teman-teman masih ingat, kayaknya kita pernah pakai. Oke, saya coba ngintip sebentar ya, time delta time. Nah, ini dia. Ya, semoga teman-teman masih ingat, time delta time adalah waktu yang berlalu sejak frame terakhir. Oke, jadi itu secara garis besar untuk scrollingnya. Kita akan mulai code ya, mulai dari vektor 2-nya. Public vektor 2 scroll velocity. Velocity. New vektor 2, ikutin aja di slide. Ya, defaultnya min 2,0. Kemudian public boolean is linked to camera, defaultkan false. Lalu startnya hapus, kita tidak butuh apa-apa. Lalu kita akan code di update, geser game object ini sejauh velocity, tapi dikalikan, kalikan time delta time, supaya tidak terlalu cepat. Transform dot translate scroll velocity dikalikan time dot delta time. Berikutnya, kalau ini dihubungkan dengan kamera, geser juga kameranya. If is linked to camera, ya, mau tidak pakai kurung kurawal boleh, sementara isinya cuma satu sih. Ya,
Nah, main kamera kita bisa dapatkan di kelas khusus namanya kamera, lalu .main, ya ini akan mengarah ke main kamera. Nah, ini bisa kita ambil game objeknya, untuk kita akses transformnya, untuk di-translate dengan kecepatan yang sama persis. Scroll velocity kalikan time delta time. Ya, di sini ada di tempat saya sih ada tanda implicit conversion dari vektor 2 ke vektor 3 tidak masalah. Ya, transform ini sebetulnya posisinya pakai vektor 3. Ya, tapi di scroll velocity ini pakai vektor 2 tidak masalah sih. Ya, vektor 2 kalau di-convert ke vektor 3 setnya otomatis 0. Jadi tidak apa-apa. Ya, implicit conversion-nya aman ini. Oke, scrollingnya jadi. Nah, sekarang kita attach ke game object ini, ya. Di attach-nya itu adalah ke layer masing-masing. 0, 1, 2, 3 dengan velocity-nya sekian. Ya, background min 1, background elements min 1,5, middle ground min 2,5, foreground-nya 1, dan isLink to kameranya no, 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 yes. Satu-satunya yang yes itu hanya foreground. Ya, kenapa? Karena di foreground itu ada main kamera. Ya, kita sudah pindah main kameranya dari render ke main kamera. Oke, saya akan collapse semuanya. Karena ini harus dipasang, maka silakan di-save dulu. Ya, kalau sudah di-save, baru bisa dipasang dengan aman ke 0, 1, 2, dan 3. Scroll, pasang ke 0. Velocity-nya tadi min 1. Lalu, pasang lagi ke background elements. Velocity-nya min 1,5. Middle ground, pasangin scroll. Scroll velocity-nya min 2,5. Foreground, pasangkan juga scroll. Saya bisa drag and drop ke sini juga sebetulnya. Scroll velocity-nya kali ini karena dia si foreground itu harusnya maju, maka ini 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang background-nya itu perlu kita ganti. Ya, kalau teman-teman lihat background ini ya, untuk bisa menciptakan ilusi bahwa background-nya itu tidak terbatas, gambarnya itu seharusnya seamless. Ya, yang dimaksud seamless adalah ujung kanannya ini menyatu dengan ujung kiri. Ya, maksudnya gimana sih? Ya, ini saya duplicate aja. Ya, dan kali ini saya akan pakai move tool karena saya mau gerakkan ke sumbu X. Saya gerakkan ke kanan, kok kanan, ke kiri aja supaya kelihatan. Nah, bisa kelihatan kan gambarnya pada saat ini itu tidak seamless. Mungkin yang atas lumayan, tapi sebetulnya itu masih kepotong. Ya, awannya masih kelihatan aneh. Terus yang awan yang besar ini tiba-tiba muncul. Terus segerombolan awan yang ujung kanan bawah ini tiba-tiba hilang digantikan yang kecil. Nah, ini gambarnya tidak seamless. Nah, oleh karena itu saya sudah menyiapkan gambar yang lebih seamless. Ya, 1x BG parallax. Ya, gambarnya seperti ini. Bayangkannya mungkin agak susah ya kalau cuma satu gini, maka teman-teman silakan ambil, ya teman-teman Ubaya ambil dari Google Classroom, yang lain saya sediakan link nanti di bawah. Kemudian imporlah ke sprites. Ya, lalu gambarnya silakan diganti ke 1x. Nah, sekarang kalau saya duplicate, nah ini dia, ya. Si awannya sekarang sudah kelihatan seamless.
Ya, jadi kita bisa menciptakan efek bahwa seolah-olah game kita ini endless, ya tidak pernah habis. Hanya dengan memanfaatkan satu gambar background aja. Ya, mungkin ada yang tanya, loh Pak, kalau misalkan backgroundnya itu kepingin polanya beda-beda, boleh nggak? Boleh sih sebetulnya, cuman hati-hati, ya, hati-hati kalau backgroundnya terlalu panjang, ya sebetulnya ada batasan tertentu ukuran sprite atau lebih tepatnya ukuran tekstur, dan itu memang keterbatasannya dari bukan dari Unity-nya sendiri, tapi dari hardware. Ya, kalau terlalu panjang nanti akan mempengaruhi kualitas dari game kita, ya. Jadi usahakan menghemat sebisa mungkin ya untuk asetnya. Kalau memang backgroundnya panjang, ya coba cari hal-hal yang memang berulang. Ya, coba cari hal-hal yang berulang dan mungkin sisanya tidak berulang, itu berarti dia jadi elemen sendiri, jadi kayak platform ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk game kita cukup mengulang backgroundnya saja. Kemudian silakan diduplikat 2 kali dan letakkan di sebelah kanan, bukan di kiri sini, tapi di kanannya. Ya, dan usahakan dia seamless. Jadi jangan ada celah di antara mereka berdua. Ya, dan ini kayaknya backgroundnya perlu saya kecilkan sih. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, ternyata background saya tidak muncul semua. Ya, oke. Mari kita coba kecilkan backgroundnya. Semoga tidak penyet. Misalkan saya paskan terhadap layar, ya oke lah ya masihan. Masalahnya ini ukurannya ndak bagus, 0,85 dan 0,5. Oh, masih kelihatan ujungnya. Mungkin ini saya ganti 0,9 aja. Ya, maka ini saya batalkan, ini saya duplikat ulang. Lalu letakkan di sampingnya, sebisa mungkin seamless. Nah, ini masih ada celah, kayaknya mungkin di 18,4. Ya, saya rasa sudah cukup. Ya, sepertinya cukup, walaupun ini gambarnya sebetulnya untuk warna birunya, kalau teman-teman zoom in, ya ini kelihatan bedanya. Kelihatan beda ya, warnanya kurang sama. Jadi hati-hati juga ya waktu bikin gambar yang seamless, warnanya perlu diperhatikan. Tapi saat ini mungkin kita abaikan aja, ya diabaikan aja. Duplicate sekali lagi ke kanan. Ini berarti harusnya di 36, ya karena ini ada di 18,4, kalau saya gandakan ini harusnya di 36,8. Ya, kurang lebih begitu. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian create smaller platform. Oh, ini sudah kita lakukan secara tidak sengaja ya. Dan musuh-musuh diletakkan di foreground juga tidak sengaja kita lakukan sudah. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, di sini dibiarkan apa adanya sih. Tapi tidak apa-apa. Ya, saya bikin gambar backgroundnya rada penyet sedikit. Ya, supaya kelihatan semua. Kalau dibiarkan seperti ini, yang kelihatan nanti cuman segini aja ya. Awan yang bawah ini nggak akan kelihatan, kan sayang. Sudah digambar tapi nggak muncul. Oke, ternyata waktunya kita tes. Ya, saya akan save dulu. Lalu kita play.
Nah, ini masih ada bug, memang. Player ini health-nya kan saya telat. Ya, terlambat. Nah, ada error begitu karena main kameranya yang di player ikutan hilang. Ya, hilang kenapa? Karena tadi ngikut sama player. Ya, jadi kita punya cukup banyak bug. Ya, yang pertama adalah musuhnya ngikut ke kanan, ikut gerak ke kanan. Ya, tapi paralaksnya sudah oke. Ya, paralaksnya sudah oke. Nah, kita betulkan satu persatu. Ya, ini ya. Musuh tiba-tiba langsung masuk dan nembak walaupun di luar layar. Terus musuhnya kalau sudah keluar dari layar itu mereka tetap jalan. Ya, sebetulnya kan sudah tidak perlu. Ya kan, kalau sudah keluar dari layar kita hilangkan aja. Kemudian background image-nya juga akan habis pada suatu saat nanti. Ya, mereka akan habis ketika playernya sudah sampai di sini. Yang terjadi adalah, ya saya pindahkan ke sini. Yang terjadi adalah seperti ini. Loh, tiba-tiba berubah jadi warna biru. Ya, jadi ada beberapa bug yang perlu kita betulkan pelan-pelan dulu. Ya, kita akan betulkan untuk background-nya. Ya, background-nya akan kita buat berulang ya secara indefinite alias akan berulang selamanya. Ya. Caranya gampang. Kita cukup ngamatin aja objek yang paling kiri. Ya, begitu objek yang paling kiri ini sudah di luar dari layar, di luar kamera, pindahkan dia kembali ke belakang. Ya, jadi kalau urutannya seperti ini A, B, C, lalu kameranya itu sudah sampai di ujung kanannya A, ya begitu dia lewat, maka teleportlah A-nya ini ke belakangnya C, sehingga sekarang jadi B, C, A. Ya, demikian seterusnya pemain dan kameranya jalan, ya sampai akhirnya kamera ujung kirinya kamera itu tiba di ujung kanannya si B. Ya, begitu kameranya sudah tidak melihat lagi objek B, B-nya teleportlah ke sebelah kanannya A. Sehingga sekarang jadi C, A, B. Dan seterusnya. Ya, jadi hanya dengan 3 objek, bahkan kalau cukup sebetulnya bisa dengan 2 objek aja, kita bisa menciptakan ilusi background yang tidak pernah berakhir. Ya, idenya seperti ini. Kita cek semua child-nya dari sebuah layer, ya, kemudian kita ambil sprite renderer-nya saja, sorry, ini saya minimize saja ya. Ya, jadi dari masing-masing layer, kita cek dia punya sprite renderer apa enggak. Ya, harusnya punya kalau dia adalah game object atau lebih tepatnya game object yang visual, harusnya dia punya sprite renderer. Ya, kita akan masukkan ke dalam sebuah list. Kemudian nanti kita ambil yang paling atas atau paling kiri, ya, listnya akan diurutkan dulu berdasarkan posisi. Yang paling kiri itu harusnya yang paling atas. Nah, begitu objek yang paling kiri itu sudah tidak kelihatan oleh kamera, maka kita pindahkan dia ke bawah list. Ya, alias tidak cuma sekedar dipindahkan ke bawah list, tapi kita geser posisinya juga. Nah, ide awalnya ini sebetulnya adalah menggunakan game object secara berulang, ya, menggunakan ulang sebuah game object yang sudah ada. Ya, teknik ini namanya object pooling, ya, dan teknik ini sebetulnya tidak hanya bisa digunakan untuk membuat ilusi background yang tidak pernah habis, ya, bisa digunakan untuk kegunaan yang lain, ya, terutama untuk optimasi nanti. Jadi contoh, ya, peluru yang sudah dimunculkan itu kalau sudah ke destroy, entah tabrakan dengan musuh atau di luar kamera, itu dia tidak benar-benar di destroy, tapi cuma di hide.
Ya, jadi kita punya sebuah list daftar peluru yang sudah muncul. Misalkan kita punya 30 peluru yang sudah muncul. Ya, pertama kali memang harus di-instantiate dulu. Kalau sudah muncul, masukkan ke list sampai listnya penuh. Ya, kemudian kalau ada yang sudah tidak digunakan lagi, ya dalam hal ini semestinya di-destroy, kita tidak betulan destroy, tapi cuma sekedar hide. Ya, kita tidak aktifkan si pelurunya tersebut. Kalau kemudian kita memerlukan untuk instantiate lagi, ya kita tidak melakukan instantiate, tapi nyari dari list itu objek mana yang tidak aktif, kita aktifkan ulang. Dengan mungkin diatur posisinya ulang, terus diatur velocity-nya, dan lain-lain. Ya, kenapa kok perlu repot-repot seperti itu? Karena sebetulnya method instantiate ini costly. Ya, costly dalam hal ketika kita memunculkan sebuah game object dengan instantiate, maka yang diperlukan adalah si komputer harus alokasikan memori ya buat si pelurunya itu. Ya, kemudian harus merender menyiapkan ya, lebih tepatnya menyiapkan dulu gambarnya untuk bisa dirender ke layar, dimunculkan ke layar. Ya, terus kalau destroy, maka yang perlu dilakukan adalah memorinya dihapus, ya kan? Harusnya dibebaskan dari ya komputer ya yang melakukan ya komputer yang membebaskan memorinya yang sudah tidak dipakai. Ya, tapi operasi mengalokasikan dan membebaskan memori ini kan operasi input-output, ya I/O operation. Nah, I/O operation itu pasti costly. Dan kalau kita melakukan itu terus-menerus, bisa menimbulkan efek samping pada game kita. Nah, maka kalau mau dioptimalkan, instantiate itu sebaiknya dibatasi. Kalau butuh menggunakan game object lagi, ya kita gunakan ulang yang sudah pernah di-instantiate. Ya, itu istilahnya object pooling. Ya, kita tidak akan melakukan object pooling untuk peluru, kita melakukan object pooling hanya untuk background-nya aja. Nah, untuk bisa mendeteksi apakah sebuah objek itu sudah di luar layar atau belum, kita akan membuat sebuah script baru, dan ini adalah sebuah script yang namanya extension class. Ya, extension class itu artinya kita memperluas sebuah kelas yang sudah ada, sekalipun kita tidak punya source code-nya. Ya, ini bisa dibuat dengan menciptakan sebuah kelas yang statik. Kemudian metodenya itu punya satu parameter, yang parameter pertamanya itu adalah this type instance. Ya, this-nya ini harus, type itu adalah nama kelas yang kita perluas. Terus nanti kalau kita sudah membuat metode ini, maka kelas tersebut akan punya metode tersebut secara otomatis. Ya, walaupun kita tidak ngotak-atik source code-nya. Ya, maksudnya gimana sih? Kita menggunakan extension class karena kita mau menambahkan sebuah method namanya isVisibleFrom. Ya, ini untuk menentukan apakah sebuah sprite renderer itu masih kelihatan tidak dari kamera. Ya, maka kita buat sebuah kelas namanya renderer extension. Perhatikan di sini dia static class. Kemudian kita menambahkan method isVisibleFrom. Dia juga static. Parameter pertamanya pasti this. Terus type-nya adalah nama kelas yang mau kita perluas. Dalam hal ini adalah renderer. Ini nama parameter, abaikan. Dan belakangnya itu adalah parameter method yang sesungguhnya. Jadi nanti ketika memanggil method isVisibleFrom, parameternya itu mulai dari sini, bukan dari this renderer. Ya, ini cuma menandakan bahwa method ini sebetulnya adalah perluasan dari kelas renderer. Ya, mari kita tambahkan ini dulu. Ke scripts, kemudian create script lagi. Ya, beri nama renderer renderer extension
Hien. Nah, nama kelasnya ini sebetulnya bebas, ya tidak mengikat. Kenapa? Karena parameter pertama ini. Ya, nama kelas ini tidak benar-benar akan digunakan. Yang penting itu adalah nama kelas yang mau diperluas, itu diletakkan di parameter pertama method tersebut. Ya, jadi ini mau dikasih nama kelasku, gitu boleh. Ya, dengan ajaibnya, nanti method isVisibleFrom itu akan bisa diakses oleh kelas renderer. Walaupun kita tidak punya renderer.cs, itu kan code-nya punya Unity, kita tidak bisa ngakses, ya kan? Oke, jadi ini kayaknya bisa dihapus, tapi nanti aja deh. Sorry. Dibuka dulu ya. Perluasan dari monobehavior, extension-nya hapus. Method start dan update hapus. Kemudian ini jadikan kelas static. Ya, baru di dalamnya kita bikin sebuah static method, public static boolean is visible from. Nah, parameter pertamanya this renderer. Nama parameternya bebas, tidak akan berpengaruh. Ya, kemudian di sini kamera. Yang dilakukan apa? Ya, kita panggil sebuah method namanya calculate frustum planes. Kemudian kita tes plane AABB. Ini apa lagi ya? Kita bahas itu dulu ya sebelum nulis code-nya, karena code-nya ini aneh sekali kelihatannya. Nah, method calculate frustum planes, ya ini saya jujur aja nggak tahu caranya membaca dalam bahasa Inggris. Mari kita sebut frustum gitu aja ya. Calculate frustum planes. Ini akan mengembalikan 6 plane yang membentuk namanya frustum. Ya. Frustum apa? Frustumnya kamera. Jadi yang dilihat oleh kamera itu sebetulnya didefinisikan dengan sebuah bentuk ini kayak apa ya namanya? Limas segi 4 tapi dipotong. Ya, mestinya kan ujungnya di sini tapi kepotong ini. Nah, itu didefinisikan oleh 6 buah sisi ya, 6 buah plane. Bagian atas, bagian kanan, ya top, right, terus ada bagian bottom, di sini tidak kelihatan warnanya. Lalu ada 2 plane yang sebetulnya krusial, yang penting didefinisikan sama kamera. Ada plane namanya plane near, sama yang belakang, ini namanya plane far. Ya, semua game object yang berada pada frustum ini itu akan terlihat oleh kamera. Ya, kalau terlihat oleh kamera, maka dia akan dirender di layar pemain. Yang lebih dekat dari near tidak akan terlihat, ya tidak dilihat oleh kamera. Yang di luar far juga tidak terlihat oleh kamera. Kalau berpotongan sama frustum ini gimana? Ya, hanya bagian yang masuk di dalam frustum yang akan digambar ke layar. Nah, itu istilahnya frustum. Nah, kita ambil frustum kamera ini dan kita simpan ke dalam sebuah array of plane. Nah, itulah maksud baris pertama. Ya, kita siapkan array of plane, lalu kita panggil calculate frustum planes dari kamera kita. Ya, dia punyanya static class geometry utility, sehingga kita akan punya 6 plane yang mendefinisikan frustumnya kamera. Nah, tadi dinyatakan bahwa sebuah objek itu dinyatakan masih terlihat oleh kamera, ya kalau objek tersebut masih berpotongan dengan paling tidak salah satu plane. Jadi misalkan saya punya sebuah game object yang separuh itu motong plane-nya top, ya, maka bagian bawahnya game object tersebut yang berpotongan dengan top itu masih kelihatan sama kamera. Ya, sebuah game object dinyatakan tidak terlihat oleh kamera kalau dia berada di luar ke-6 plane ini. Artinya
dia tidak berpotongan dengan ke-6 plane tersebut. Nah, itulah gunanya metode kedua namanya test planes AABB. Ya, dia butuh informasi planes-nya apa saja dan bounds-nya. Ya, bounds di sini adalah game object-nya. Ya, game object itu punya bound, punya kotak. Ya, saya ilustrasikan dengan sebuah sprite ya. Jadi sprite itu punya bound, player kita bound-nya itu adalah ini. Nah, method test planes AABB itu akan mengecek bound ini terhadap 6 plane tadi, ya, frustum plane. Kalau hasilnya false, berarti game object tersebut tidak berada di dalam frustum, alias tidak berpotongan dengan plane apapun dalam frustum, sehingga kita bisa menyatakan game object tersebut tidak lagi terlihat oleh kamera. Nah, pengecekan plane AABB ini bukan sekedar programmernya Unity memutuskan saya kasih nama AABB deh. Ya, bukan, itu ada sebetulnya sebuah singkatan. Ya, singkatan dari Axis Align Bounding Box. Ya, jadi ini adalah sebuah metode, salah satu metode yang mendefinisikan bounding box dari sebuah objek. Ya, bounding box itu intinya kotak yang rapat melingkupi sebuah game object. Itu namanya bounding box. Nah, pengetesan AABB ini dia mengetes apakah sesuatu itu berpotongan dengan bounding box-nya si game object tersebut. Ya, namanya AABB, Axis Align, karena untuk bounding box yang Axis Align, ya itu cuman, ya intinya kita cuma menarik garis lurus terhadap sumbu X sama Y untuk bisa membentuk kotaknya. Bedakan dengan OBB, ini Object Bounding Box. Ya, kalau OBB dia mempertimbangkan arah hadapnya si game object. Kalau dia rotate ke kanan, maka OBB-nya itu bisa rotate juga. Ya, dia benar-benar rapat melingkupi si game object. Nah, ini ada 5 teknik yang bisa digunakan untuk mendefinisikan bounding box. Ya, semakin ke kiri, itu tesnya ternyata semakin cepat. Dan memori yang digunakan itu semakin sedikit. Ya, dan ternyata teknik yang paling cepat itu adalah spare. Ya, nanti silakan dicari kenapa alasannya, ya bahwa tes dengan menggunakan spare itu paling cepat dan memorinya paling sedikit. Ya, selama ini kita mengira, oh kotak itu harusnya paling cepat. Ya, ternyata spare itu paling cepat. Ya, tapi kelemahannya adalah teman-teman bisa lihat di sini banyak space ekstra. Ya, AABB pun masih ada sebetulnya. Semakin ke kanan, itu boundary-nya, batasannya semakin bagus. Ya, pemotongannya semakin bagus. Ya, convex hole ini berarti semakin rapat, ya, benar-benar rapat dengan game object-nya. Kalau mau lebih rapat lagi, ya bikinlah garis-garis yang lebih, potongannya lebih kecil-kecil, ya. Tapi kelemahannya semakin rapat sebuah bounding box, itu pengecekannya semakin mahal. Ya, memori yang digunakan semakin banyak. Nah, untuk keperluan kita, pakai AABB aja cukup. Makanya kita gunakan metode namanya test planes AABB, ya, Axis Align Bounding Box. Oke, waktunya kita tulis 2 baris ini ya. Walaupun cuma 2 baris, tapi kita perlu mengetahui apa maksudnya calculate frustum plane sama test planes AABB. Ya, jadi pertama dapatkan frustum kamera dalam bentuk array of plane. Jadi buatkan array of planes sama dengan geometry utility, calculate frustum planes. Ya, dia cuma minta satu parameter yaitu kameranya aja. Ya, kamera yang mau dihitung frustum planes-nya yang mana. Lalu tes apakah bound dari renderer alias dari game object ini
berpotongan dengan plane frustum. Return geometry utility dot test planes ABB planes renderer dot bounds. Ya, tadi ya, renderer itu punya bound yang kotak ini. Ya, ini kotak boundnya si renderer. Kemudian kita test plane ABB terhadap frustum planes. Kalau dia false, ya sekali lagi, kalau hasilnya false berarti renderer tersebut tidak berpotongan dengan plane manapun dari frustum, sehingga dia bisa dinyatakan tidak lagi kelihatan dari kamera. Nah, itu gunanya method is visible from. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak, kalau nggak pakai extension class bisa nggak sih? Sebetulnya bisa. Ya, ini kalau mau diterapkan di script yang membutuhkan, misalkan nanti di scroll, mau ngoding ini bisa sebetulnya. Ya, tapi dengan membuat kelas renderer extension, alias ini adalah extension class, kalau kita butuh ini lagi, maka kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Ya, ini nanti bisa diakses dari si renderer. Dan sprite renderer itu adalah subclass dari renderer. Ya, nanti kita akan lihat kelas ini gunanya di mana. Ya, pastikan sudah di-save. Kemudian kita perbarui script scrolling kita ya untuk mengatasi background yang perlu berulang tadi. Nah, ini kita membutuhkan sebuah namespace baru ya, kita tambahkan using system link. Ya, karena kita mau menggunakan bahasa link, ya link ini kayak query mirip SQL nanti, tapi ini punyanya C#. Kemudian tambahkan boolean sebuah flag apakah objek ini looping atau enggak. Dan kita akan tambahkan sebuah list untuk menyimpan semua transform. Ya, dalam hal ini kita eksplisit banget ngomongnya adalah background. Tapi kalau mau diganti nama misalkan apa ya sprites itu boleh ya. Tapi kita eksplisitkan aja di sini backgrounds. Oke, balik ke scrolls. Tambahkan dulu system.link-nya. Kemudian tambahkan sebuah flag untuk is looping-nya. Lalu tambahkan sebuah list of transform. Ya, private list of transform namanya background. Ya, kalau mau transforms ya boleh, game objects boleh, yes, namanya bebas lah ya. Nah, berikutnya kita perbarui method start kita. Startnya tadi sudah dihapus, maka tambahkan ulang. Ya, tambahkan ulang. Nah, kita lakukan ini hanya kalau looping. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin untuk menghindari nested code seperti ini ya, indented code lebih tepatnya, kita bisa pakai inverted if. Jadi, kalau tidak looping, return. Nah, baru kita code yang dalamnya. Ya, hanya kalau looping kita initialize list-nya dulu. Ya, di sini tadi belum di initialize. Terus kita loop terhadap semua objek dari child ini, dari game object ini. Ya, kita for, dapatkan transformnya, kemudian kita dapatkan komponen sprite renderer, kalau tidak null, baru kita tambahkan ke list. Setelah itu kita urutkan dari posisi. Nah, inilah link. Ya. Order by itu adalah sebuah method link. Fungsinya adalah mengurutkan mengurutkan item ya, mengurutkan semua item
dari sebuah list, ya, dengan ini namanya predicate. Predicate-nya dalam bentuk lambda expression. Ya, ini maksudnya untuk semua objek dengan ya dengan nama T, kita kasih nama T, urutkanlah berdasarkan position.x. Ya, tapi order by ini biasanya kembalikan sebuah enumerator alias koleksi, ya sebuah collection, dia tidak eksplisit bentuknya sebuah list, maka di belakang ini dikombo lagi dengan method namanya toList, supaya dia balik lagi ke dalam list background-nya. Oke, mari kita kerjakan ini. Ya, pertama inisialisasi dulu, background sama dengan newList transform. Kemudian kita loop for i mulai dari 0, i-nya sampai transform.childCount, i++. Ya, kita ambil satu persatu. Transform.getChild, indeksnya ke i. Kalau kita ambil komponen sprite renderer, dan dia ada alias tidak null, ya, maka kita tambahkan ke background. Nah, kalau sudah selesai, ini saya kasih komen dulu ya. Ini dapatkan semua child dari game objek ini. Lalu kalau punya komponen sprite renderer, tambahkan ke list. Setelah keluar dari for, kita urutkan list berdasarkan posisi X. Ya, caranya pakai link tadi, order by. Nah, teman-teman bisa lihat return value-nya ya. Return value-nya adalah I ordered enumerable, bukan list. Ya, jadi makanya kita chain di belakangnya tadi dengan method toList. Order by, di dalam ini adalah syarat pengurutannya dalam bentuk lambda expression tadi ya. T, atau mau lebih jelas pakai transform boleh. Panah, transform.position.x. Kemudian ini kembalikan jadi list. Ya, ini kalau di garis bawah return of pure method is not used, tidak masalah karena si toList ini sebetulnya akan memodifikasi si background, jadi tidak masalah. Nah, ini kayaknya jangan dikasih nama transform ya, karena transform itu punyanya sudah membernya dari kelasnya scroll, jadi kayaknya mending T tadi deh. Nah, gini aja. Ya, jadi tetap T, panah T.position.x. Ya, sekali lagi kalau ada yang warnanya abu-abu ini tolong jangan diketik ya, ini cuma informasi aja soalnya. Oke, method start-nya sudah selesai. Nah, yang update agak panjang ya, tolong jangan terintimidasi dulu. Ya, kita breakdown pelan-pelan. Ya, is looping-nya cukup panjang dan if rangkap 3 sampean. Ya, jangan terintimidasi dulu. Mari kita lihat satu persatu. Ya, maksudnya apa? Nah, jadi caranya gini. Ya, di bawahnya update. Tadi kan ada islink to kamera nih. Ya, ada islink to kamera. Kita akan cek apakah game objek ini looping. Sorry. Ya, kalau looping, ambil child pertama,
Ya, ambil child pertama yaitu yang posisinya paling kiri karena tadi kan sudah diurutkan. Nah, lalu kita cek transformnya itu sudah di sebelah kanan kamera atau belum. Ya, ingat tadi kameranya kan jalan. Ya, kameranya jalan ke kanan. Nah, kalau si transform ini posisinya sudah di kiri, ya kita perlu cek apakah dia sudah keluar dari kamera atau belum. Ya, pengecekan keluar dari kamera yang tadi kita bikin, ya, is visible from, ini sebetulnya agak mahal juga. Ya, karena dia harus ngitung frustum planes yang kembalikan 6 plane, terus harus ngecek si bound-nya ini apakah berpotongan dengan salah satu plane ini. Ya, ini cukup mahal, maka kita panggilnya enggak boleh terlalu sering, makanya kita batasin. Kita baru manggil is visible from itu hanya kalau transformnya sudah di kiri kamera. Ya, kalau belum, enggak usah. Karena ketika si posisinya Gemojag itu masih di sebelah kanannya kamera, dia kan kelihatan masihan. Ya, walaupun ada kemungkinan dia masih di luar. Ya, tapi kita hanya peduli yang Gemojagnya sudah di sebelah kanannya kamera. Itu masih kelihatan atau belum. Ya, ada kemungkinan ketika sebuah game object itu saya akan coba pakai contohnya player. Ya, ada kemungkinan ketika sebuah game object itu di sebelah kanan, sebelah kirinya kamera, dia sebetulnya masih kelihatan. Ya, sebagai contoh, saya pakai enemy ini aja deh. Ya, ini posisinya sudah di kanan. Ya, sudah di kanannya kamera, tapi teman-teman lihat bounding box-nya, itu masih motong terhadap ini, view-nya kamera. Ya, jadi secara posisi dia memang sudah di sebelah kirinya kamera, tapi masih kelihatan sebagian. Nah, makanya perlu kita chain dengan is visible from. Ya, jadi kalau posisinya sudah di kirinya kamera, kita cek sudah di luar belum. Kalau sudah, maka kita ambil transform yang terakhir dari list, karena dia pasti di paling kanan. Ambil posisi dan ukurannya, kemudian kita pindahkan objek yang tadinya di paling kiri menjadi paling kanan dengan mengatur posisi. Ya, posisi ditambah size sebetulnya. Kemudian di listnya kita perbarui urutannya. Ya, kalau tadi urutannya A, B, C, maka kita harus remove A-nya, B sehingga jadi B dan C, lalu A-nya dimasukkan lagi sehingga dia jadi paling bawah. Nah, itulah yang dilakukan oleh blok is looping yang bawah. Ya, kelihatannya mengerikan, tapi sebetulnya idenya seperti ini ya. Sekitar 1, 2, 3. Ya, ini 3 if. Kemudian pengecekannya adalah ada 1, 2 baris ya. Kira-kira ini jadi 5 barisan. Nah, itulah maksudnya ya. Jadi ambil child pertama, ini pengecekan kalau tidak nul ya, ini karena background ini ada kemungkinan nul. Tapi seharusnya di kasus kita harusnya tidak seperti itu sih ya. Kemudian dicek posisi kamera, posisinya sudah sebelah kirinya kamera belum. Kemudian kita cek apakah sudah tidak kelihatan dari kamera. Baru lakukannya tadi ya, ambil child terakhir, ambil posisi dan ukurannya, lalu pindahkan posisi child yang pertama ke sebelah kanannya last child, lalu kita remove dari list, lalu add ulang. Nah, inilah maksud dari blok yang bawah. Oke, mari kita kerjakan. Ya, dan kalau teman-teman lihat ini indennya mau masuk banget ke dalam. Ya, kita gunakan teknik inverted if lagi ya. Apakah game object ini looping? Kalau tidak, return. Ya, ambil child
paling kiri di list berarti item pertama. Transform atau saya pakai var aja. First child sama dengan backgrounds dot first or default. Nah, first or default ini adalah sebuah method link lagi. Ya, dia akan mengembalikan objek pertama dari sebuah list, atau kalau tidak ketemu, dia akan mengembalikan nilai defaultnya. Ya, karena list kita adalah sebuah game object, sebuah kelas, ya, maka nilai defaultnya adalah null. Itulah ada pengecekan di sini kalau first set-nya tidak null. Karena jagani kalau background-nya ternyata null. Ya, misalkan ternyata tidak ada spread apapun di sana. Ya, walaupun tidak mungkin sih, karena kita secara spesifik membuat script ini kalau dia hanya untuk spread ya, maka dia scroll. Tapi kita jaga-jaga aja. Ya, saya invert if-nya lagi. Kalau first title-nya itu ternyata null, return. Ya, menggantikan ini, if first title tidak sama dengan null. Berikutnya, cek posisi. Apakah sudah di sebelah kiri kamera? Saya invert lagi if-nya. Kalau first child.transform, dia sendiri sudah transform, jadi saya bisa langsung panggil positionnya X. Ya, kalau di sebelah kiri itu berarti kan lebih kecil. Karena ini saya invert, berarti kalau dia lebih besar sama dengan transform.position.x. Ya, ini sorry, ini tadi tidak perlu sampai game object ya. Kamera.main ternyata punya transform. Nah, kalau dia masih di sebelah kanannya, return lagi. Tapi kalau if-nya tidak terpenuhi, berarti kan dia sudah di sebelah kiri. Cek berikutnya, cek apakah game object sudah tidak terlihat oleh kamera. Lagi, menghindari nested, menghindari indentasi, saya invert lagi ininya. Ya, di sini kalau si game object-nya sudah tidak terlihat, maka lakukan itu. Berarti if-nya saya balik. Kalau game object-nya masih kelihatan, nah caranya mengecek sebuah game object kelihatan, kita harus manggil is visible from. Ini tadi kita extend punyanya class renderer, maka kita ambil komponen dulu, get komponen dari sprite renderer. Ya, hati-hati sih si get komponen ini bisa mengembalikan null sebetulnya. Jadi kalau mau teman-teman cek dulu get komponen tidak boleh null. Ya, tapi di sini kita sudah melakukan pengecekan bahwa kalau dia ada di kalau ada di list dia pasti punya sprite renderer. Jadi tidak perlu dicek di sini, aman harusnya. Nah, ini kita bisa panggil method kita yang tadi ditambahkan. Nah, teman-teman bisa lihat is visible from. Tapi parameternya yang betul itu hanya satu. Ya, kalau di tooltip saya di renderernya masih kelihatan, tapi dia sudah di abu-abu. Ya, artinya parameter pertamanya itu justru kamera langsung. Kamera.main. Nah, inilah cara menggunakan extension class. Ya, walaupun kita tidak ngedit kelasnya sprite renderer, ternyata kita bisa
memperluas kelas tersebut dengan metode kita sendiri. Ya, praktis ya. Ini fiturnya dari C#. Nah, kalau masih kelihatan, return lagi. Berarti di sini game object sudah tidak terlihat oleh kamera. Mari kita lakukan logiknya tadi. Logiknya adalah ambil child terakhir. Sama, bikinkan variabel, saya pakai var, last child sama dengan backgrounds dot, sekarang gantian pakai last or default. Ya, kalau mau bisa dicek last child-nya nul atau tidak. Ya, ini pengecek memang rada berlebihan, tapi ya oke lah ya. Kalau last child-nya adalah nul, return lagi. Tapi kalau tidak, ya kita ambil posisinya, posisi dan ukuran. var last position adalah last child dot dia sudah transform, langsung aja position, kemudian last size. Nah, size itu ada di komponen sprite renderer. Jadi kita get komponen dulu di sini. Sprite renderer, kemudian ada size. Ya, mestinya di bounds.size, tapi di sini oke, bukan yang ini ya. Di sini definisinya adalah property set get size to render when the sprite draw mode is set to ini. Nah, ini bukan yang kita mau. Tapi size-nya itu ada di bounds. Ya, ini total ukuran dari kotaknya si sprite renderer. Nah, kalau posisi dan ukurannya sudah diambil, kita pindahkan item pertama ke sebelah kanan item terakhir. First child dot position, langsung aja di new. New-nya vektor 3 karena posisi memang 3 komponen X, Y, dan Z. Nah, X-nya ini yang perlu kita pindah. Pindah kemana? Ke posisinya yang terakhir, tapi ditambah dengan last size. Oke, last position dot X, ya kita ambil X-nya, ditambah dengan last size dot X. Sementara itu untuk Y dan Z-nya itu biarkan aja sama dengan posisinya dia sendiri. First child dot position dot X dot Y, sorry, dan first child dot position dot Z. Atau kalau mau diringkas, ini bisa ngambil punyanya si last position. Ya, last position Y dan Z-nya pasti sama dengan first child. Ya, di sini sama aja sih. Ya, last position X plus last size X, first child position Y, terus first child position Z. Ya, pindahkan item pertama ke sebelah kanan item terakhir, kemudian kita atur posisi item pertama ke terakhir di list. Caranya tinggal di remove si first child-nya, terus di add ulang, sehingga dia jadi paling bawah. Nah, selesailah sudah si pengecekan, ya, khususnya untuk looping. Ya, dan teman-teman lihat secara indentasi kayaknya lebih rapi ini sih. Ya, lebih rapi ini dibandingkan dengan ini. Ini indennya mau masuk sampai ke dalam. Ya, cuman memang ada beberapa yang berargumen kalau menggunakan teknik inverted
if kayak begini, bacanya lebih susah. Ya, karena sekarang ada beberapa return. Ya, ada yang lebih paham dengan menggunakan if yang tradisional seperti ini. Tidak masalah, ya. Jadi, teman-teman bebas juga mau pakai if yang tradisional begini, atau mau pakai inverted if seperti yang di sini. Ya, hasilnya sama aja. Oke. Skripnya sudah selesai, seharusnya mari kita tes, tapi harus ingat is looping-nya di background itu dinyalakan. Ya, sementara itu di tempat lain harus dimatikan. Oke, health-nya player akan saya besarkan dulu supaya dia tidak sering mati. Karena background saya cukup panjang. Ya, dan saya akan biarkan, saya akan coba pilih item background ini ya. Run. Ya, perhatikan di scene. Nah, itu dia. Begitu dia sudah tidak kelihatan di kamera, maka dia akan dipindah ke sebelah kanan. Nah, ya, barusan pindah lagi, dan ini adalah item terakhir dari background-nya. Begitu keluar, nah dia pindah. Sehingga sekarang list saya balik lagi ABC. Ya, begitu si A keluar dari kamera, dia pindah lagi ke kanan. Nah, inilah caranya untuk membuat sebuah background yang berulang selamanya, ya, infinite looping background-nya. Dan kita sudah membuat si ininya, apa namanya, semuanya sudah jalan, ya. Kalau teman-teman lihat si ininya berulang semua, apa, sudah hilang semua. Kalau misalkan background elemennya saya bikin is looping juga, ya bisa sih. Tapi ini sudah terlanjur lewat, sudah. Ya, sudah terlanjur lewat dan ternyata saya kena error sih sebetulnya. Ya, ada yang nul. Nah, kan? Nulnya adalah di baris 44, baris 440. Ya, background-nya kayaknya nul. Ya, background-nya nul, kenapa? Karena saya baru nyentang sih. Lain halnya kalau misalkan ini saya centang sekarang. Ya, karena tadi pengecekan atau penambahan item ke background itu kan dilakukan di start. Ya, saya nggak punya background yang kecil kayaknya. Yang pertama mana ini? Oh, cukup jauh di sana, makanya nggak ngelup. Nah, itu tadi, walaupun ini kelihatannya aneh banget ya. Kalau saya bikin looping untuk background elemen, ternyata munculnya malah di sini. Ya, harus disesuaikan lagi. Memang script ini lebih cocok untuk background saja sih. Ya, yang lain nggak cocok memang. Oke, nah itu saja untuk parallax background ya. Cukup panjang memang, tapi saya harapkan teman-teman bisa mengerti konsep di balik pembuatan sebuah parallax background. Ya, ternyata bikin script sendiri bisa. Ya, walaupun scriptnya memang panjang, tapi kalau kita pecah-pecah, ya kita pikirkan logikanya, ya terus kita terjemahkan, ternyata ya bisa kan? Ya, seperti ini code-nya. Kita masih ada beberapa masalah, yaitu musuhnya tadi ngikut. Ya, musuhnya ngikut gerak seperti ini. Ya, memang mereka belum bergerak. Oke, sebentar. Sekarang saya akan bikin musuhnya bergerak dengan speed-nya, oh, velocity min 8, tapi karena ini saya duplicate kayaknya. Oke, saya akan buat mereka
sekarang bergerak ke kiri, sudah waktunya. Sorry, itu kedorong. Ya, masalahnya adalah musuh itu sudah aktif walaupun di luar layar, dan masalah berikutnya masih ada tentang player, tapi untuk player kita selesaikan nanti. Ya, setelah ini kita selesaikan enemy-nya dulu. Ya, kalau merasa capek boleh break dulu ya, tapi setelah itu kita akan betulkan untuk enemy. Ya, betulkannya akan kita pelajari bareng di video berikutnya.